Selamat sore teman-teman. Pada hari Rabu akhir April silam, kebetulan kami sedang melintas di Tol Trans Jawa, ruas Pekalongan, Jakarta, dan pada KM 260 kami sengaja berhenti di rest area Heritage KM 260B di Brebes. Nah, saat ini kami sudah memasuki rest area dan menuju gedung ataupun bekas pabrik gula ini, dan ini memang kawasan ini sangat menarik karena bekas pabrik gula di era Belanda ini sekarang disulap menjadi rest area heritage dan memang sangat luas. Kira-kira luasan rest area ini mencapai 10 hektar lebih. Dan memang ini bukan rest area biasa karena gedung bekas pabrik gula ini milik BUMN. Para pengguna Tol Trans Jawa, khususnya dari ruas Pejagan ataupun Pemalang Pejagan kalau ke arah Jakarta, mungkin sudah tak asing lagi dengan rest area KM 260B yang berlokasi di Brebes, Jawa Tengah ini. Dan saat ini sudah tampak gedung bekas pabrik gula yang dibangun pada tahun 1908 pada zaman Belanda. Namun rest area ini tergolong baru karena baru secara resmi dioperasikan pada tahun 2019 silam. Meskipun gedungnya sendiri sudah lama berdiri dan tampak bangunan besar yang menarik perhatian mata itu mempunyai ciri khas sebagai gedung tua, dan bila dibangun 1908 maka sampai saat ini usianya sudah di atas 100 tahun lebih. Konon bangunan ini juga terkenal angker karena mangkrak belasan tahun dan sebelum akhirnya dibeli oleh BUMN dan dibuka untuk dijadikan rest area. Inilah tampak rest area paling selatan dan kami akan mengitari bangunan tua ini dari sisi luar. Dan tampilan gedung bekas pabrik gula ini memang ciri khas bangunan kolonial lengkap dengan bata merah yang memberikan kesan arsitektur terakota. Dan inilah bangunan sisi selatan bekas pabrik gula yang memang saat ini sudah direnovasi dan sudah dioperasionalkan dan juga banyak pengendara yang berhenti. Kebetulan kami melintas pada sore hari, memang kondisi sepi dan hanya beberapa hari sebelum larangan mudik Lebaran tahun ini. Meskipun sudah direnovasi, namun beberapa bagian masih tetap dipertahankan untuk menjaga kesan originalitas, dan kami terus berjalan mengitari gedung ini. Dan seperti gedung tua pada umumnya, publik sudah mengetahui bahwa gedung tua biasanya identik dengan peristiwa mistis, dan konon gedung rest area ini juga memilikinya. Dari berbagai referensi, termasuk media sosial, disebutkan pada zaman penjajahan dulu ada keluarga Belanda yang jadi korban perebutan lahan di kawasan tersebut. Salah satunya diketahui bernama Noni Yolanda yang tewas usai terjatuh dan anggota tubuhnya tertancap benda tajam. Namun kesan angker ini tidak mempengaruhi para pengunjung yang saat ini mampir di rest area ini. Tidak sedikit juga para pengunjung yang bersuap foto di lokasi yang instagramable tersebut. Pada tahun 1997 silam,
perusahaan pabrik gula ini bangkrut akibat biaya operasional lebih tinggi dari pemasukan. Dan sejak tol Trans Jawa Batang pecah kalibrasi beberapa tahun silam, maka BUMN atau Kementerian BUMN merenovasi gedung tersebut dijadikan rest area. Gedung utama yang berukuran sangat besar menjadi tempat pengunjung untuk melepas penat sembari menikmati berbagai makanan yang ditawarkan di gerai UKM tersebut. Dan lokasi pabrik gula ini di KM 260B atau sekitar 5 km dari arah barat kota Brebes, atau mulai beroperasi sejak 1913. Setelah puluhan tahun beroperasi, maka pabrik itu dan akhirnya tutup. Pembangunan rest area ini juga program Kementerian BUMN dalam rangka memberdayakan aset-aset BUMN yang tidak produktif. Kebetulan es pabrik gula Banjaran ini kurang lebih sudah berhenti operasi selama 20 tahun silam. Komplek seluas 10 hektar lebih ini pun dibangun dengan nilai investasi sekitar 124 miliar, sedangkan bangunan utama memiliki luas 1,4 hektar. Dan kami terus berjalan dan tampak area parkir sangat luas. Dan memang ini sepanjang yang kami tahu, mungkin di area tol Trans Jawa adalah rest area yang memiliki areal parkir terluas, karena memang lahannya 10 hektar lebih. Dan situasi juga petang itu cukup sepi karena mungkin memang selain hari kerja juga sejak puasa menurut salah seorang petugas di sini memang kondisi lebih sepi lagi. Dan kami terus melintas di areal parkir, dan di dalam juga banyak memang penjajah oleh-oleh khas Brebes, mulai dari telur asin, kemudian juga pengunjung bisa makan mulai dari warung-warung ataupun minum kopi. Dan di sini juga tersedia ada KFC, Pringsewu, Indomaret, serta Alfamart. Dan memang areal SPBU juga sangat luas dan bisa menampung bahkan puluhan mobil. Dan di sini juga disediakan masjid serta swafoto di luar, yang salah satunya adalah lokomotif bekas. Dan pengelola masih juga mempertahankan 2 buah mesin penggilingan tebu serta lokomotif bekas penarik bahan baku untuk membuat tampilan rest area menjadi lebih artistik. Unsur-unsur heritage banyak disukai pengelola sungai para pengunjung. Tidak hanya itu, pengelola juga menambahkan lain seperti air mancur menari yang beroperasi pada waktu-waktu tertentu. Fasilitas penunjang di rest area ini adalah sebuah masjid yang dirancang dengan perasa bata merah dan sirkulasi udara alami sehingga tidak membutuhkan pendingin ruangan. Adapun fasilitas lainnya selain masjid juga musola dan toilet berjumlah 67 buah, dan bangunan penunjang di belakang gedung utama juga masih ada. Khusus bangunan masjid dirancang dengan desain yang unik. Dinding masjid disusun dari bata merah dengan lubang untuk sirkulasi sehingga tidak membutuhkan pendingin udara atau AC. Kalau misal di pagi hari salah satu dinding cahaya masuk dari situ kemudian jatuh ke lantai dan membentuk kotak-kotak cahaya. Kemudian ada stasiun SPBU seperti kami yang singgung juga dengan puluhan dispenser, dan ini sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan pengendara yang mengisi bahan bakar. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, salam dari kami, selamat sore.